Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sarah Dindawati, dengan NIM 19002086 di mata kuliah Public Relation. Setelah beberapa minggu kita sudah bahas mengenai siapa saja dan kenapa serta untuk apa dilakukan hubungan baik dengan para publik internal dan publik eksternal di sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, sekarang kita coba lihat lebih jauh mengenai bagaimana prakteknya dan apa saja tugas-tugas dari ke-PR-an atau praktisi PR ini di lembaga atau di sebuah perusahaan. Yang akan kita bahas ialah ada 3 diantaranya terkait dengan siaran pers atau yang lebih dikenal dengan press release, dan yang kedua ialah jumpa pers atau konferensi pers, yang mana ini yang mana press release ini dan konferensi pers itu merupakan dua hal yang berbeda. Siaran pers itu adalah informasi atau beritanya kita yang rilis gitu. Nah, sementara konferensi pers itu ialah kita berjumpa dengan seluruh media, dengan keseluruhan media yang ada yang diundang ke suatu tempat, satu wilayah untuk bertemu dengan kita dan bertatap muka untuk menyampaikan sebuah informasi terkait dengan hal-hal yang dibahas terkait dengan lembaga atau keputusan yang kita dan ambil gitu. Nah, ini nanti dilakukan proses tatap muka. Nah, itu tuh termasuk ke dalam konferensi pers. Dan yang terakhir ialah bahasan kita terkait soal presentasi. Jadi semuanya terkait dengan komunikasi yang handal, yang standarnya tingkat tinggi dari para praktisi PR yang ada di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Nah, ayo kita coba lihat dan kenali siaran pers atau press release itu sebenarnya apa. Press release itu sebenarnya ialah berita atau info yang disusun, yang didesain oleh lembaga, oleh sebuah organisasi, melewati tangan-tangan dingin dari para praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses, bahkan proses manusianya dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi semuanya terkait yang ada di lembaga itu dibuat oleh beritanya dibuat oleh tangan-tangan dingin dari para praktisi PR. Saya ambil pendapat dari Warren Each, seorang praktisi PR atau penulis buku tentang ke-PR-an yang telah meluas dikenal di dunia internasional. Siaran pers itu katanya adalah sebuah berita yang disusun oleh organisasi dalam rangka menggambarkan semua aktivitas dari sebuah perusahaan. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya prosesnya saja, tidak hanya sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun yang terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang ingin kita publish, dan ini harus didesain sedemikian rupa via atau melalui komunikasi tertulis sehingga bisa dimanfaatkan, bahkan dapat dilihat seperti apa berita-berita yang ditulis dalam press release ini agar mumpuni sampai ke khalayak yang mana khalayaknya menjadi target pasar kita gitu, target market kita. Seberapa panjang tulisannya, apa sebenarnya bentuk isinya, dan bagaimana beritanya itu sudah menjadi satu kesatuan yang sebenarnya dimiliki oleh para praktisi PR. Jadi tidak serta-merta seluruh informasi dituangkan dalam satu kertas atau beberapa lembar kertas sehingga begitu panjang, itu nggak bisa. Jadi ada caranya dibuat kalimat-kalimat yang mana nantinya membuat orang tertarik. Jadi isinya itu harus dibuat dengan kalimat yang singkat, namun menguliti semua yang ada di dalam sebuah lembaga sampai jadi satu statement yang luar biasa
dan itu mencakup seluruh informasi yang kita inginkan dalam satu berita. Jadi apakah berita elektronik, di televisi, di radio, atau di media cetak, itu memang tidak perlu panjang-panjang. Bahkan hitungannya kalau untuk radio maksimal itu 1,5 menit lah. Iklan itu udah begitu panjang tuh. Jadi dibuat kalimatnya itu semenarik namun singkat mungkin, tapi pesannya nyampai kepada halayak gitu. Bagaimana caranya? Berita begitu banyak, produk yang kita tawarkan begitu besar, hasrat yang begitu tinggi, tapi tertuang hanya ke dalam kalimat yang beberapa menit saja. Nah, itulah skill yang harus dikuasai, syarat-syarat luar biasa yang harus didapatkan oleh seorang praktisi PR di sebuah organisasi. Jadi maka wajar aja seorang praktisi PR di luar negeri itu bahkan di Indonesia sekarang sudah dibayar dengan mahal, karena kemampuan mereka mengelola kata, menghasilkan sebuah kalimat yang mencakup keseluruhan terkait produk yang ditawarkan oleh lembaga mereka. Jadi dengan kalimat yang sedikit pun mereka bisa dikenal oleh banyak orang dan dengan kualitas yang baik gitu. Hanya dilihat dari patokan kalimatnya saja. Siaran berita atau press release itu adalah sebuah pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut praktisi kehumasan atau PR, dalam bentuk berita atau artikel atau foto atau video yang kemudian dipublikasikan di media massa. Jadi sekarang tidak hanya cetak saja, tapi sudah ada elektronik dan media-media platform lain yang mana ini tinggal kitanya saja gimana caranya memilah dan memilih yang akan disampaikan. Dan yang kedua ialah menurut Frank Jeffkin ada sedikit perbedaan nih, lebih kepada bentuknya berupa artikel atau berita atau lain sebagainya. Ada perbedaan antara semua berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gawean dari praktisi humas dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita itu lebih kepada tujuannya menginfokan satu informasi mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sementara kalau siaran pers itu berbeda tujuannya, tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi juga lebih kepada membina, menumbuhkan sikap atau citra dan pandangan berupa pandangan baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Jadi berita itu memberitahukan sebuah peristiwa yang sifatnya gagasan atau masalah yang bersifat sangat umum. Jadi, tapi kalau siaran pers atau news release itu cenderung lebih ke mendidik, bisa untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi ada proses mendidik untuk mengetahui peristiwa itu lebih dalam gitu, secara dalam. Dan yang ketiga yang membedakannya ialah bedanya kalau berita itu melaporkan fakta, tapi sekedar fakta saja gitu, yang empirik sebagaimana adanya gitu. Tapi kalau siaran pers, yang membedakannya ialah digunakan sebuah fakta yang mana faktanya ini digunakan sebagai pengalihan isu gitu, pengalihan perhatian terhadap fakta-fakta yang merugikan. Jadi yang diangkat ke atas itu hanya berita-berita yang baik-baiknya saja, kalau berita kan baik buruk di up gitu ya. Tapi kalau news release ini, berita rilisan dari kita ini, yang diangkat ya yang dibutuhkan gitu, yang diharapkan menjadi sebuah hal yang baik untuk lembaga atau perusahaan di mata masyarakat umum gitu. Ternyata ada faktor-faktor yang merugikan dalam proses kita menyelesaikan hal ini gitu. Kita bisa membantu memperbaiki, jadi kita bisa menjadikan siaran pers ini untuk menutupi apa yang ada yang tadinya cenderung buruk, yang tadinya merugikan citra perusahaan. Nah, ini bisa kita tutupi
dengan kondisi-kondisi lain yang lebih memusatkan perhatiannya atau fokusnya kepada fakta-fakta yang lebih menguntungkan perusahaan gitu. Jadi siaran pers itu lebih banyak dimanfaatkan, jadinya siaran pers itu lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar kayak perusahaan-perusahaan milik negara, seperti contohnya BUMN yang memiliki masalah yang terletak dalam sudah mulai mencium dan mengenali bahkan berinteraksi dengan masalah-masalah yang sudah berkembang di tengah masyarakat. Untuk mencari tahu berurutan berita itu, kadang-kadang kalau hanya berita-berita yang naik di media itu mereka apa adanya, kan ditawarkan sedemikian rupa akan dipublish nilai beritanya jadi akan sangat tinggi. Beda kalau proses pemanfaatan siaran pers ini, tujuannya adalah untuk menutupi, bukan berarti membohongi ya, cuman memberi sekat agar mereka tidak menilai kita secara buruk karena yang di-up gitu. Karena kadang penilaian masyarakat kalau sudah di-up tuh yang buruk, semua menjadi buruk gitu. Nah, maka diberi hal yang positif kepada masyarakat agar nanti penilaian mereka kepada kita juga ikut positif, dan kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka kita di dalam perusahaan tersebut gitu, tanpa adanya judge dari pihak masyarakat terlebih dahulu gitu. Nah, jadi kita bisa memperbaiki fakta-faktanya tadi gitu. Perusahaan berusaha menarik perhatian publik tidak kepada fakta-fakta tanda kutip bermasalah tadi, tapi dialihkan pada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan, sehingga pikiran mereka tidak fokus kepada yang buruk tapi mulai mengalihkan pada fokus yang lebih baik dari biasanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, fokusnya tuh jadi tidak serta-merta mereka menilainya buruk terus gitu karena berita yang di-up buruk. Makanya lebih baik dihindari berita-berita yang buruk untuk sebuah perusahaan besar agar mereka tidak dinilai sehingga masyarakat tidak underestimate terhadap sebuah perusahaan atau sebuah lembaga gitu. Nah, lebih baik dikasih berita-berita yang jauh lebih menguntungkan sehingga nantinya mereka tetap percaya, tetap yakin, dan kita sebagai perusahaan atau lembaga, pihak dari lembaga, kita tentunya memperbaiki masalah-masalah yang ada tadi agar tidak menjadi bumerang untuk kita di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk untuk mengenali, paling tidak nanti bisa kita pelajari dari kondisi-kondisi yang selalu berkembang karena persoalan berita bersama komunikasi. Nah, bersama komunikasi itu akan mengikuti kondisi di lapangan. Jadi ada 4 cara bagaimana mengolah siaran pers oleh media yang dilakukan oleh para praktisi PR yang memang sudah ditunjuk. Nah, yang pertama, siaran pers. Siaran pers dimuat apa adanya. Jika siaran pers dimuat sesuai dengan kebijakan media massa, formatnya ya sudah ditentukan, ya sudah formatnya tinggal kita ikutin saja gitu. Yang kedua, caranya yakni siaran pers biasanya ditulis ulang oleh media dengan format berita, jadi formatnya diganti sama media tapi tanpa mengurangi isi atau konten atau kebutuhan utama dari berita yang akan di-up nanti gitu. Tapi ya itu perlu ada cross check lagi gitu, nanti dilihat lagi, dikondisikan lagi bersama, disepakati apa ini udah pas ya beritanya untuk di-up nantinya, tanpa mengurangi dan tanpa memberi miskomunikasi nantinya, yang mana nantinya terdapat makna-makna implisit yang dapat membuat orang bertanya-tanya terkait berita ini. Jadi ditutup celahnya semuanya di dalam berita tersebut, dan didesain sedemikian rupa agar masyarakat percaya dan masyarakat akhirnya tahu apa saja hal-hal yang baik yang sudah dicapai oleh perusahaan.
Yang ketiga adalah dipadatkan. Nah, karena perusahaan cenderung kadang sebegitu banyaknya peristiwa, infonya jadi info yang akan diluruskan itu semuanya masuk. Nah, wartawan, editor media dalam konteks ini mereka sudah punya pakemnya. Jadi dia sudah punya pakemnya gitu. Jadi berupa pengumuman jadwal peristiwa yang isinya adalah info tentang acara yang akan dilakukan dan menarik perhatian publik dan massa, dan biasanya sifatnya adalah undangan gitu, undangan untuk media massa. Yang kedua bentuknya adalah pengumuman untuk media massa atau pengunggahnya, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk di-invite, diundang medianya untuk turut serta agar mereka mempersiapkan diri juga untuk meliput acara yang kita adakan, dan pengumumannya hanya boleh 1 halaman saja, biasanya begitu. Selebihnya para praktisi PR dapat mengirimkan info-info pendukung seperti foto yang mendukung sebuah berita tersebut, video, tulisan sebelum acara atau kegiatan itu berlangsung. Yang ketiga, siaran berita isinya pidato atau sebuah cerita dari sebuah peristiwa atau ceramah seseorang yang biasa pimpinan tokoh dalam acara sumber tertentu atau konferensi, atau berupa Sarah Adindawati Sarah Sechan, yang mana maksudnya ya seperti pembawa berita, seperti berita yang dibuat, sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga untuk memanfaatkan siaran pers ini. Dan ingat, remember, sebelum menulis siaran pers ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Siapa target pasarnya. Yang kedua, apakah masih baru, ada informasi baru, jadikan ini penting untuk didengarkan dan diikutin. Yang ketiga, apa akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, ini harus dilihat nih, apa sih pengaruhnya berita kita dengan masyarakat banyak gitu. Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers ini, maka semakin besar pula pertimbangan hal ini memberikan dampak gitu. Jadi media apa yang dimanfaatkan untuk mencapai orang-orang yang tertarik itu harus dipilih dengan baik agar berita itu sampai kepada mereka gitu. Nah, yang jelas siaran pers itu perlu diberikan tanda untuk diterbitkan gitu. Yang mana yang harus diterbitkan segera. Nah, ini harus dikasih space gitu lebih dulu oleh praktisi PR dimanapun. Nah, harus ada tanda harus diterbitkan segera atau tidak. Nah, jadi ada kejelasan harus tentang berita ini akan di-up pagi atau siang atau sore gitu. Untuk media tertentu tentunya dengan kapasitas terbit, kapan terbitnya dipelajari sehingga sesuai dengan harapan kita. Karena kadang-kadang satu peristiwa, satu keadaan ketika naik di luar jadwal yang kita harapkan, itu beritanya akan basi. Jadi nggak akan momennya tuh, timingnya nggak make sense gitu, nggak cocok, nggak pas, nggak klop gitu. Jadi kadang beritanya nggak terlalu dilihat oleh orang banyak gitu, karena momennya nggak pas gitu, karena ada berita lain yang lebih menarik bagi mereka. Nah, jadi kapan perlu ini perlu diterbitkan sesuai atau sebelum tanggal berapa, harus di-keep gitu, tanggal berapa fixnya ini akan di-up oleh media. Nah, ini menjadi PR yang besar yang harus dimiliki, dipahami oleh praktisi humas, oleh praktisi PR perusahaan dimanapun berada. Jadi mereka menentukan kapan sebaiknya kapan waktu yang pas berita ini di pers release ini dinaikkan gitu. Ada beberapa hal penting yang juga harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama, subjeknya. Subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat kegiatan yang akan kita kerjakan. Nah, sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek di awal, karena kadang penilaian orang malah jadi, oh ini kesannya promosi banget gitu. Nah, jadi jangan sampai di awal kalimat muncul nama perusahaan.
itu kadang orang udah males aja ngelihat promosi gitu. Nah kadang banyak orang tuh kalau terlalu gamblang kita menyebutkan perusahaannya di awal kalimat, itu kadang merekanya sudah memikirkan ini hanya untuk mengambil keuntungan saja, tidak untuk memberi pandangan citra baik yang sebenarnya baik gitu. Kadang ya seperti itu. Sebagian besar mungkin masyarakat menilai seperti itu, tapi tidak semuanya ya. Dan jadi untuk menghindari kesan promosi, jangan sampai di awal kalimat kayak sudah muncul nama perusahaan tadi. Nah, ketika memang biasanya memang ini hal yang biasa, tapi bila perusahaan sedang disorot beda juga. Ketika perusahaan emang sedang di interview atau sedang di emang topik awalnya emang perusahaan, ya itu emang harus disorot gitu, dijadikan top of mind-nya nanti untuk sebuah berita. Itu penting. Tapi kalau sekedar untuk berita-berita biasa yang topiknya nggak harus terlalu disorot, itu jangan di awal dinamakan, karena kadang penilaian orang akan berbeda. Jadi, secara keseluruhan yang pertama itu ada isi pesan, paragraf utama. Nah ini sangat menentukan tingkat baca berita yang kita rilis ini menarik buat mereka atau tidak. Jadi sangat ditentukan di awal paragraf gitu. Di paragraf utama tuh jadi penentu mereka akan meneruskan bacanya sampai paragraf terakhir atau enggak gitu. Makanya didesain untuk memudahkan para pembaca. Jadi ketika ingin tahu berita atau news release ini dari yang kita buat, nah agar tahu lebih cepat isinya tentang apa sih, nah ini di paragraf utama di-create supaya mereka tahu inti pokoknya dulu gitu. Nah sampai nanti merekanya penasaran, kepo, apa sih beritanya tentang apa gitu. Nah nanti mereka bakal meneruskan membaca sampai bawah. Nah jadi kalau kita tidak memperhatikan hal ini, kadang-kadang baru juga dikit apa nih gitu beritanya nggak seru gitu, kurang kata-katanya tuh kurang pas gitu, jadi mereka tidak akan dibaca beritanya gitu. Jadi jika semakin tinggi pengalaman atau experience dari praktisi humas itu akan semakin paham praktisi humas itu melihat kondisi yang mana kondisinya yang dapat dimanfaatkan gitu. Ada 7 unsur penting dalam siaran pers yang perlu dipahami. Jadi kita sudah bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, ada 7 unsur penting dalam siaran pers yang perlu kita pahami. Nah, dan kita sudah bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, subjek tadi ya. Apa yang dituturkan oleh cerita, apa yang kita buat atau yang disusun, perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan dan pemanfaatan apa yang akan diberikan kepada Anda sebagai lembaga ke masyarakat gitu. Nah, penerapan pesan, kegunaannya, siapa yang menggunakannya, ini juga unsur penting lain dari siaran pers sebagai warna dan bentuk penampilan yang dari siaran pers. Nah, warna, bentuk, penampilan sangat mempengaruhi mata, yang mana ketika melihat berita itu muncul di media yang sudah kita minta, dan sumber di mana produk itu bisa diperoleh, karena kalau terkait produk yang bisa kita publish, produk itu bisa didapatkan di mana. Nah itu harus ada kejelasan juga tuh, di mana sih produknya harus dapat masyarakat lihat, dapat masyarakat beli, dapat masyarakat dapatkan gitu. Jadi harus ada kejelasan, jangan mengawang-awang tanpa kejelasan. Jadi kadang mereka jadinya malas beli gitu karena ribet tempatnya di mana, kadang kita udah nyari gak ada gitu, udah jadi akhirnya mereka mungkin nggak perlu dibeli ya karena ribet gitu. Dari urusan belinya aja udah ribet gitu. Nah, selain itu adalah urusan bagaimana keterkaitan berita itu dengan pihak jurnalis. Jadi mulai dari judul, tanggal kapannya harus delete, soal intro dari beritanya gitu. Dan itu merupakan skenario yang udah diatur. Jadi mending kita urusannya dengan editor aja lah ya. Nah, jadi agar merekanya sama-sama kita menyesuaikan gitu. Discuss untuk
Ini gimana baiknya nih, ini gimana bagusnya nih, ini apa yang harus dikurangin, apa yang harus dilebihin gitu, agar mereka mencapai satu berita yang baik gitu, yang optimal. Nah, kalau udah biasa nih kita kenal dan mereka udah tahu formatnya apa yang kita inginkan, itu tinggal menyesuaikan saja. Jadi nggak perlu lagi discuss yang terlalu dari awal gitu, terlalu tertata gitu. Nah, mereka udah tahu keinginan dari lembaga atau perusahaan kita tuh kayak gini gitu. Nah, mereka bakal gampang ngedesainnya sesuai dengan keinginan kita. Yang selanjutnya, pembuatan saran pers dipahami di bagian lain, diperlukan data atau fakta yang menarik, yang punya nilai daya tarik dari masyarakat. Yang kedua, penyampaiannya harus segera, karena nilainya akan habis ketika berita itu udah lewat masanya gitu. Karena ada masa-masa tertentu yang harus kita pahami sebagai praktisi PR, kalau ini timing yang pas untuk membuat berita ini, untuk membuat berita itu gitu. Mereka atau kita harus tahu nilai-nilainya gitu. Jadi harus tahu berita mana yang harus di-up lebih dulu gitu. Nah, langsung ke meja redaksi, sehingga tidak jika sudah kita udah tahu dan kita udah nyampein ke media, nanti media langsung ke meja redaksi, sehingga tidak tertunda-tunda berita yang ada gitu. Jadi ada hubungan yang jelas, kerjasama yang hebat antara kita dan media untuk meng-up sebuah berita. Yang selanjutnya, memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Ya harus, karena kita nggak bisa seenaknya juga untuk aku pengen berita yang ini nih, aku pengen berita yang disorot tuh yang ini, nggak bisa, karena ada ketentuannya juga. Mereka juga punya treatmentnya sendiri, mereka punya strukturnya sendiri, mereka punya regulasinya sendiri untuk menyampaikan isu agar memperoleh reaksi dari masyarakat. Kemudian pembuatan persnya tuh harus disertai prasosialisasi, jadi ada prasosialisasi terkait topik tertentu, apakah itu dimanfaatkan memberikan manfaat gitu. Tapi biasanya media akan sangat paham dengan ini. Kemudian biasanya media akan negosiasi dengan kita dulu gitu kan, atau kita sendiri yang memberikan masukan gitu. Misalnya berita awas saja dulu untuk naik, ketika peristiwa itu akan naik di minggu sekian, maka di awal-awal itu udah ada prasosialisasi. Bentuknya gini nih, yang kayak gini nih, ini harus begini-gini nih, ada prasosialisasi sebelum menaikkan berita. Bentuknya macam-macam. Nah, itulah strategi lain yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi PR, oleh humas lembaga terkait sebuah news release. Setelah ini kita akan bahas terkait bagaimana konferensi pers, apa bedanya dengan press release. Konferensi pers berbeda lagi konteksnya dengan press release. Kalau press release itu yang kita rilis beritanya tanpa kita harus ketemu langsung dengan para jurnalis. Tapi kalau jumpa pers itu konferensi pers yang mana artinya tuh otomatis kita menjadi tokoh, menjadi pusat perhatian, menjadi top of mind, menjadi picture of mind, menjadi sumber informasi, menjadi komunikator, dan para media atau para jurnalis ini datang untuk mendengarkan kita, untuk mendengarkan si sumber tokoh, si sumber informasi tadi gitu. Yang mana disampaikan pada satu waktu, satu tempat, secara bersamaan, sehingga nanti pada akhirnya, diharapkan berita itu rilis secara bersamaan pula setelah konferensi pers selesai. Nah, ini merupakan kegiatan mengundang. Jadi ingat, paling tidak kita harus paham bahwa memang berbeda antara press release dengan konferensi pers, karena kadangkala ini sulit dibedakan, mungkin namanya juga agak mirip, dan kadang penempatannya tuh salah juga. Nah, jadi kita harus tahu kalau press release itu berarti berita yang dirilis, hanya berita yang kita desain gitu. Kita sebagai PR ngedesain, kita yang desain dan nanti media tinggal up aja gitu. Nah, kalau konferensi pers itu yang membuat beritanya bukan kita yang mendesainnya, bukan. Jadi kita hanya nyampein sesuai apa yang kita tahu, sesuai apa yang porsinya, sesuai dengan keinginan kita, sesuai apa yang harus kita sampaikan sebagai praktisi PR sebuah lembaga.
Dan nanti si apa yang sudah kita sampaikan itu nanti di create lagi sama jurnalis gitu, oleh seluruh jurnalis dari seluruh media yang kita undang tadi di satu waktu dan tempat yang sama dengan cara masing-masing. Beritanya pasti nantinya kata-katanya akan berbeda-beda. Masing-masing media tuh punya poinnya masing-masing gitu. Mereka ngambil poin ini nih, mereka yang disorotnya yang ini nih, itu tuh tergantung mereka. Tapi konsepnya tetap sama, kontennya tetap sama, intinya tetap sama, cuma disampaikannya tuh lebih beragam gitu. Nah, kadang yang menjadi sorotan, yang menjadi tokoh, yang menjadi sumber berita atau praktisi PR atau praktisi humas itu kadang tidak menjadi sorotan, malah yang menjadi sorotan itu pengambil kebijakannya atau orang-orang tertentu yang ditunjuk dari perusahaan, tetapi melalui kondisi atau sugesti yang diterjemahkan dari apa yang sudah di-lead oleh praktisi PR, karena yang paling tahu sebenarnya ialah praktisi PR lembaga atau perusahaan. Jadi apa itu kegiatan konferensi pers? Konferensi pers itu mengundang semua wartawan, seluruh media untuk dialog bersama dengan membahas tentang materi penting yang punya nilai berita yang telah disiapkan secara matang, amat sangat matang dalam lembaga. Kenapa? Karena dia akan langsung ketemu dengan media, dengan para wartawan, dengan para jurnalis, dan para jurnalis atau mereka ini akan menyampaikan menyampaikan apa yang menjadi produk knowledge-nya terkait dengan peristiwa atau produk yang akan disampaikan. Nah, yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas produk knowledge yang tinggi dan kemampuan komunikasinya di depan layar atau public speakingnya itu keren. Jadi sehingga mengundang kondisi yang syarat akan ingin tahu, sehingga para jurnalis membuat info atau membuat beritanya itu enak karena informasi tadi itu pas gitu dan bisa di-create sama mereka. Nah, tujuan konferensi pers ialah satu, penyebar luasan informasi positif, ya mustahil informasi negatif ya. Jadi informasi positif kepada publik tentang perusahaan atau organisasi atau lembaga. Yang kedua, untuk menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Jadi konferensi pers ini ya digunakan untuk fungsinya adalah untuk menetralkan sekaligus membantah kalau ada informasi yang tidak benar yang perlu diluruskan pada saat jumpa pers atau konferensi pers. Yang ketiga, untuk meningkatkan citra. Nah, dengan kita melakukan jumpa pers, berita diberitakan di mana-mana dalam satu waktu yang bersamaan, nantinya semua kuping masyarakat akan mendengar berita itu dan mereka akan membaca itu gitu. Di setiap media ada, tapi paling tidak kita mendidik otak atau pikiran masyarakat untuk melihat beritanya itu seperti ini benarnya, seperti ini informasi positif, dan ya pelan tapi pasti akan menaikkan citra atau nama baik di lembaga atau perusahaan karena dapat menunjang pemasaran dari produk atau lembaganya sendiri. Kemudian membina hubungan dengan pers. Jadi mau tidak mau dengan mengundang banyak pers mereka bisa paham, mereka bisa mengerti dan punya hubungan emosional yang terbangun karena ada kedekatan emosional yang terbentuk. Jadi sekaligus tanpa disadarin hubungan ini, hubungan antara perusahaan atau lembaga dengan atau hubungan praktisi PR atau humas dengan para jurnalis atau media secara umum tadi begitu banyak, dan yang tadi kita undang akan terjalin lebih baik gitu. Jadi untuk masa-masa ke depan akan menjadi karena udah ada kedekatan, ini akan menjadi hal yang mudah untuk media, untuk perusahaan dalam mempertahankan citra atau nama baik perusahaan. Sekarang kita bahas bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya. Tentunya berbeda dengan press release. Kalau tadi konferensi pers, karena kita yang akan menjadi sorotan, kita yang akan menjadi sumber beritanya, maka dimulai dari konteks yang sudah kita susun, yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa. Yang pertama, persiapannya yakni memberikan undangan,
mengirimkan undangan kepada redaksi-redaksi media minimal itu 3 hari. Nah, tapi dalam praktiknya ya kadang ada one day before lah gitu, satu hari sebelumnya, satu hari sebelum konferensi pers itu baru diundang. Kenapa baru satu hari? Kadang jurnalis atau jumlah wartawan itu di satu media terbatas sehingga mereka perlu membagi tugas, belum lagi dengan versi manusianya, belum lagi versi beritanya. Ada berita tertentu yang memang ini yang cocok gitu, sementara ada juga yang terbatas. Maka dari itu perlu paling tidaknya 3 atau 2 hari atau 1 hari sebelum konferensi pers. Berbeda dengan kondisi berita-berita yang memang sangat faktual, yang mana harus direncanakan mendadak gitu hari itu juga. Tapi ya jarang sekali gitu ada berita yang langsung di konferensi pers kan, karena jika beritanya booming tuh kadang masalah yang muncul hari itu juga perlu dilakukan peredaman emosi gitu. Jadi redam dulu emosinya, udah tenang, kondisinya udah kondusif, baru tuh konferensi pers ini dilakukan. Nah, itu yang pertama ya, mengirimkan undangan kepada redaksi minimal 3 atau 2 hari atau 1 hari sebelumnya, sebelum konferensi pers dilaksanakan. Yang kedua, kita atau lembaga perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima, dan jadi jangan pas udah dikirim ya udah gitu, nggak ada konfirmasi balik gitu. Nah itu kadang bisa saja terjadi. Nah maka perlu dicek kembali apakah ada nantinya noise di perjalanan, apa ada kondisi-kondisi yang menyebabkan undangan tidak sampai gitu. Jadi praktisi PR ini tugasnya untuk mengecek kembali apakah undangan tersebut sudah diterima oleh redaksi, dan tanyakan juga apa bersedia, tanyakan juga kesediaannya, apa bersedia pihak dari jurnalis atau wartawan untuk hadir di acara konferensi pers yang dilakukan oleh pihak lembaga. Begitu, harus tahu siapa orangnya, siapa wartawannya, siapa jurnalisnya, kapan perlu kita mendapatkan nomor kontaknya gitu, sehingga setelah kita dapat menghubungi, kita bisa ngobrol dulu sebentar, apakah soal tempat, apa soal beritanya, jadi ada kepastian bahwa mereka akan datang gitu. Yang ketiga, persiapannya adalah menyiapkan. Nah ini yang paling sulit, menyiapkan press release-nya yang erat kaitannya dengan apa yang akan disampaikan di konferensi pers. Jadi beritanya tuh, news release-nya di-create dulu sama kita gitu, sama praktisi PR dari lembaga, yang kemudian nanti akan dibaca, dipahami sebagai product knowledge oleh orang yang terpilih, oleh orang yang dipilih oleh lembaga, baik itu bisa praktisi PR atau humasnya atau pimpinannya atau orang yang dinilai paling kompeten dalam bidang atau terkait persoalan tersebut. Jadi harus di-lead dengan press release, dengan news release atau press release yang sudah didesain bersama dengan para praktisi PR lembaga atau perusahaan. Dan yang keempat, perusahaan bersama dengan PR perlu menunjuk siapa juru bicara, yang tadi saya bilang tadi gitu, siapa juru bicaranya yang akan membahas terkait persoalan ini, atau bisa berbeda-beda, bisa pimpinannya, bisa pengambil kebijakan yang lain, bisa praktisi PR-nya, atau langsung orang yang dipandang paling cocok, yang paling menguasai materi ini gitu, yang paling paham betul apa yang akan disampaikan. Jadi product knowledge-nya harus saling mengerti dan tidak sekedar paham, tapi kemampuan komunikasinya juga di depan publik harus oke gitu. Nah jadi kalau tidak, kadang ya salah ya, kadang tidak seoptimal, tidak sehandal, praktisi PR-nya tidak terlalu handal. Nah ini kadang dapat menimbulkan masalah baru kadang, jadi bisa berantakan. Karena ingat, kemampuan wartawan atau orang yang kita undang itu untuk mengejar berita itu, untuk mencari celah itu udah paling hebat gitu, udah mereka paling bisa mencari celah dari sebuah berita gitu. Nah makanya kita sebagai praktisi PR atau orang dari lembaga harus bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Nah, kalau tidak peka dan tidak hati-hati, ini bisa terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ini bisa bermasalah karena ini langsung, dan ini pun di-record oleh wartawan
oleh masing-masing media yang mana ini akan ditangkap, akan diketahui oleh banyak media. Jadi jika sudah terjadi kesalahan, maka akan sulit untuk meluruskan berita yang sudah kita sampaikan. Atau salah-salah menyampaikan, maka perlu kehati-hatian, perlu profesionalisme untuk menunjuk siapa juru bicara yang paling paham, yang paling tepat, yang paling betul, yang paling mampu untuk menyampaikan terkait masalah atau produk knowledge atau news release ini di depan publik. Nah, persiapan lainnya adalah menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamunya, dengan jumlah tamu wartawan, atau tempatnya kalau bisa menyenangkan, jadi lebih gampang dicapai dari sisi transport atau apapun. Kemudian menampung, jadi ini menampung keseluruhan, tempat ini menampung keseluruhan media. Jadi ingat, media itu tidak hanya sebatas orang, tapi kadang ada juga peralatannya yang sebegitu ribetnya, sebegitu banyaknya, perintil-perintilannya atau hal-hal lainnya, yang mana kadang perlu kondisi yang atau tempat yang luas gitu. Jadi kondisinya harus lapang, harus terbuka gitu, harus lega. Kalau kata orang Jawa harus lega ya. Kalau indoor berarti harus lebar, harus luas, harus besar. Nah, kalau outdoor pasti luasnya pasti lahannya lebih lega lagi gitu. Nah, yang keenam, persiapan alat bantu. Nah, alat bantu ini perlu dipersiapkan, berupa kayak alat-alat seperti screen, HT atau mikrofon atau pengeras suara, speaker. Nah, yang diperlukan memang harus sudah siap pakai hari itu juga dan sudah dipastikan berfungsi dengan baik. Jadi karena kita akan pada konferensi pers ini kita akan dikejar waktu, atau jam tayang, atau karena ketentuan waktunya tuh cepat gitu. Media tidak punya banyak waktu, mereka tidak punya waktu yang panjang untuk bisa mengulang-ulang atau menunggu, karena mereka punya deadline dari pihak medianya gitu, berita yang terkait dengan deadline. Nah, maka dari itu keprofesionalitasan kita sangat ditentukan oleh halangan-halangan ini. Jadi kalau kita tidak bisa meng-hire ini, kesimpulannya kadang jadi mengerikan gitu. Padahal ini bukan hal-hal yang terlalu besar, tapi sangat mempengaruhi penilaian dari pihak media. Ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini tidak terlalu penting, tapi ternyata ini bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, sehingga perlu perhatian dari kita mau tidak mau gitu. Yang pertama adalah persiapannya, yaitu siapkan makanan penunjang, yang namanya juga kita mengundang wartawan, mengundang jurnalis atau tamu-tamu lainnya yang kita anggap penting untuk mengetahui hal itu. Nah, apabila diperlukan makanannya itu disesuaikan pada jamnya. Jadi jamnya diadakan acara itu jam berapa, misalnya jam 7 berarti disiapin sarapannya. Kalau jam 12 baru mulai gitu, itu disiapkan makan siangnya terlebih dahulu, agar ini mendukung suasana atau kondisi yang nyaman gitu. Jadi mereka pun merasakan ada empati, ada kekeluargaan yang tinggi di dalam sebuah lembaga atau perusahaan sama-sama. Jadi mereka pun nyaman gitu. Yang pertama nyaman dulu ya. Nah, selanjutnya siapkan media kit, paling tidak souvenir gitu bagi jurnalis, agar mereka merasa ada keterikatan antara tamu, antara media yang hadir dengan perusahaan atau lembaga. Dan membuat daftar hadir juga penting, atau buku tamu khusus bagi wartawan. Jadi setidaknya kita punya data gitu, dan kita bisa tahu media-media mana yang cocok, dan kita bisa kontak langsung one by one ketika ada kebutuhan tertentu gitu. Dan dengan media yang kita anggap paling tepat, hubungan relasi ini terbangun, dan ini menjadi data utama kita gitu, bisa dihubungi ketika kita butuh untuk membicarakan terkait berita atau terkait produk knowledge dari perusahaan. Nah, ada persiapan berikutnya, yang mana ialah durasi konferensi pers. Nah, ini diatur secara ringkas, mengingat waktu yang dimiliki wartawan itu sangat terbatas.
karena kerja wartawan dan jurnalis itu adalah deadline gitu. It's all about deadline gitu. Jadi deadline dikejar oleh waktu ya. Tidak seperti kita yang bisa agak let it flow gitu, agak santai, itu enggak. Nah di wartawan tuh nggak bisa gitu, mereka prinsipnya deadliner gitu. Nah mereka bisa bermain di 5W1H, jadi mereka langsung tembak what, who, why, how, when gitu. Mereka langsung tembak apa beritanya, sampai nanti mereka nemu di titik oke, it's done gitu, ini udah selesai, ini semua udah terangkum semuanya gitu, udah udah didapatkan, udah pas, dan mereka selesai gitu, udah mereka akan closing. Jadi mereka tidak akan panjang lebar, mereka tidak akan mulai dari protokol A sampai Z gitu, enggak. Mereka ya udah masalahnya apa gitu, mereka hanya ingin tahu dan mereka hanya ingin dapat masalahnya gitu, apa poin intinya gitu, main poinnya apa gitu. Nah udah, kalau udah tahu ya udah is done, langsung mereka up berita gitu. Masalah berikutnya kadang ialah ketika terdapat pertanyaan. Pertanyaan itu akan semakin besar kemungkinannya setelah kita menyampaikan, atau tokoh yang kita anggap sebagai perwakilan perusahaan itu menyampaikan berita yang sudah kita buat. Nah itu akan ada tanya jawab dengan wartawan kalau konferensi pers, beda dengan press release ya. Kalau konferensi pers tuh ada sesi tanya jawabnya. Jika ada pertanyaan dalam konferensi pers yang mana kadang OOT ya, atau out of topic, di luar topik yang kita bahas, nah ini kadang menjadi kendala. Kalau dalam topik ya enak, kalau di luar topik kadang-kadang ya namanya wartawan ya, mereka bisa mereka dengan gampang dapat mencari celah terkait berita yang kita sampaikan gitu. Nah jadi kita kudu waspada, kudu hati-hati. Bahkan di luar itu kita, walaupun di luar topik, walaupun di luar bidang, kita harus tetap jawab, tapi dengan jawaban yang sangat mendukung citra lembaga dan jangan sampai terpeleset. Bolehlah sekiranya kayak diplomatis saja gitu, tapi aman gitu, mereka tetap aman, pertanyaannya tidak terlalu jawabannya tidak terlalu melenceng gitu. Nah ini menjadi syarat utama, yang jadi tokoh yang menjadi sentral, atau orang ini harus sangat paham gitu. Orang dari pihak lembaga ini yang menjadi juru bicara ini harus sangat paham, harus sangat tahu tentang product knowledge perusahaan, dan orangnya juga harus ngerti, dan orangnya harus mempunyai kemampuan public speaking yang handal gitu. Nah apabila ada wartawan yang datang di luar undangan ya jangan diusir, itu manner loh gitu. Ini kalau mereka datang ya welcome gitu, say welcome gitu. Selama ada persediaan kursi, ada persediaan tempat ya layani aja dengan baik, karena kadang-kadang ini di luar prediksi ya. Wartawan yang tidak diundang ini justru kadang memberikan dampak yang luar biasa terhadap berita yang kita sampaikan, yang kita rilis. Ini jadi sebagai bentuk layanan kita terhadap media yang memang kadang-kadang mereka butuh informasi, terus mereka lewat gitu. Nah mereka tahu, dapat info dari sekitar, dari teman-temannya kalau kita lagi membuka jalan atau membuat konferensi pers. Nah mereka datang, dan itu tadi terkait dengan konferensi pers. Jadi paling tidak kita bisa merasakan perbedaan antara press release dengan konferensi pers. Yang satu jumpa pers, yang satu merilis, yang press release itu merilis berita, kalau yang konferensi pers itu jumpa pers gitu. Dan kita sampai ke bagian terakhir. Lumayan ya. Kita sampai ke bagian yang terakhir yang kita pahami terkait kegiatan, ialah kegiatan dari public relation atau petugas ke-PR-an yang ada di sebuah lembaga. Yang pertama yakni soal konferensi pers, yang kedua adalah soal press release. Yang ketiga, dalam konteks konferensi pers atau jumpa pers itu yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan acara, kegiatan, produk atau peristiwa terhadap media yang kita undang dalam rangka memberi statement atau kejelasan, maka diperlukan kepiawaian lembaga dalam memilah-memilih dan menentukan siapa tokoh, siapa orang yang mewakili perusahaan untuk merilis sebuah berita atau untuk menjadi sumber berita. Tadi kita sudah jelaskan harus orang-orang yang memiliki wawasan, harus orang yang memiliki kapabilitas atau kredibilitas terhadap product knowledge yang ada di perusahaan. Jadi harus ada orang yang paling paham, yang punya kemampuan berbicara yang sangat baik,
di depan publik, karena dituntut dari sumber berita ini yang kita pilih dari lembaga atau perusahaan adalah orang-orang yang memiliki wawasan itu. Intinya, terkait dengan kemampuan komunikasi atau komunikasinya oke, apalagi di depan publik, secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dia dalam mempresentasikan. Nah, presentasi atau mempresentasikan semua hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan ihwal, jumpa pers atau konferensi pers yang akan dilaksanakan. Kenapa penting? Karena konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik ketika kita berbicara depan publik. Ketika konferensi pers terjadi, maka itu sama saja dengan Anda sedang menyampaikan presentasi di depan halayak, dan halayak ini adalah orang-orang yang tidak bisa diam, yang akan menulis dan akan mengolah berita yang kita sampaikan, karena mereka merupakan pencari berita yang handal. Jadi kalau presentasi kita tidak mungkin, jadi jika presentasi kita tidak mumpuni, ya ini akan menjadi persoalan besar. Apalagi dalam konsep tanya jawab setelah konferensi pers ini selesai gitu, setelah presentasi kita akan itu merupakan waktu-waktu yang mengerikan gitu, karena ketika proses tanya jawab itu terjadi, kadang kemampuan presentasi tingkat tinggi itu dibutuhkan di sini gitu. Nah, saat konferensi pers ini yang menjadi audiens jelaskan tadi ialah wartawan, jurnalis, dan mereka butuh treatment sendiri. Jadi wartawan adalah orang-orang yang kritis, yang pedas sekali dengan berita gitu. Mereka akan membabat habis semua celah yang ada gitu, ditanyain semuanya. Tapi emang itu pekerjaan mereka gitu. Mereka dituntut untuk rajin, maka ya namanya juga jumpa pers ya gitu, tidak akan pernah luput gitu dari kesempatan tanya jawab dari para wartawan, yang mana ini harapannya mereka dapat kejelasan lebih dan dapat berita yang bagus, yang to the point gitu, yang dapat klimaksnya gitu. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan atau yang kita bilang itu mereka malah masuk ke makna implisit yang kita sampaikan, yang tadi kita sampaikan, yang di luar dugaan. Jadi makanya kita harus bisa mentreatment mereka. Jadi tidak hanya sekadar menyampaikan apa yang tertulis, tapi mentreatment para wartawan yang tingkat keingintahuannya tinggi gitu. Dan ini yang jadi pesona yang luar biasa. Jadi kita create mereka, bukan mereka yang create kita, karena kita yang ngadain acaranya ya. Sehingga apa-apa yang akan kita jual terkait dengan berita lembaga atau perusahaan benar-benar tentang kebaikan perusahaan, bukan untuk menjatuhkan atau membuat terpuruk perusahaan kita. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan, khususnya saudara kita sebagai insya Allah calon praktisi atau PR di lembaga yang akan melaksanakan jumpa pers, khususnya bagi mereka yang kita pilih, yang kita tentukan sebagai tokoh sentral yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan tadi, yang akan mempresentasikan press release yang sudah kita buat. Sama seperti mempersiapkan presentasi yang memuka, maka materi konferensi pers harus dipersiapkan dengan baik, jadi tidak hanya sekedarnya saja. Kemudian bagaimana pola menjawabnya? Nah, pola menjawab yang diajukan oleh wartawan sudah kita siapkan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya tidak diharapkan oleh narasumber. Jadi hal-hal yang di luar dugaan kita sudah punya persiapan. Jadi kita melakukan persiapan, prepare dulu apa-apa ya sekiranya pertanyaan yang akan dilontarkan oleh wartawan gitu. Jadi kita sudah punya persiapan matang. Kalau seandainya dikasih pertanyaan ini, kita harus jawabnya ini gitu. Larinya kemana nih gitu. Jadi kita udah tahu celah-celahnya, kalau kita ditanya ini, kita jawabnya ini gitu. Nah, kalau seandainya ditanyakannya ini, kita jawabnya gimana, ngelesnya gimana, bukan ngeles tapi jauh lebih kemana, yang cari jawaban yang tidak akan menjebak gitu, yang lebih aman, yang lebih walaupun diplomatis, sehingga nantinya tidak menjadi bumerang bagi perusahaan kita, agar tidak mendiskreditkan perusahaan kita juga gitu, tapi tetap pada tujuan utama, ya ini untuk meluruskan berita dan membuat citra perusahaan menjadi lebih baik. Nah, ini tuh inti utama yang dari presentasi yang kita lakukan melalui konferensi pers ini. Kemudian berikanlah press release kepada audiens. Jadi kasih beritanya kepada audiens. Sudah kita buat itu, kita sampaikan ke mereka
yang mana nanti mereka akan baca, dan sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Lebihnya ya urusan personal. Bagaimana personal touch-nya, bagaimana komunikasi bisa tidak kaku, bisa menarik, dan tanya jawab bisa menjadi lancar, dan hal utama yang ditanyakan bisa tercapai dengan baik pula gitu. Nah, oke. Itu harus kita perhatikan, kita desain, kita kelola gitu agar acara konferensi pers atau presentasi ini berjalan dengan baik. Nah, oke, barangkali demikian, ini udah hampir 50 menit ya, nggak apa-apa. Oke, barangkali demikian pertemuan kita kali ini, pertemuan penjelasan saya terkait dengan aktivitas praktisi humas, yakni tentang terkait dengan press release, konferensi pers, dan presentasi. Maaf apabila ada kesalahan ya. Saya pamit. Assalamualaikum.